Oh guys, kembali bersama gue Ajay Netizen yang suka ngebahas bola. Oke, ini adalah minggu yang sangat baik untuk gue ya, untuk pendukung Liverpool. Dimana kemarin Liverpool menang, sekarang MU kalah ya guys ya, dari Brighton. Ini adalah kekalahan pertama MU di tahun ini, dimana sebelumnya sebenarnya mereka cukup impresif ya. MU ini sempat bangkit setelah berhasil menahan imbang Liverpool 2-2 dan menahan Arsenal 1-1 di FA Cup. Kemudian mereka juga menang lawan Soton ya, menang lawan 3-1 comeback. Tapi sekarang bisa dibilang MU kembali ke setelan pabriknya. Dan kayaknya semua tim kayaknya udah mulai kembali ke setelan pabrik. Liverpool udah kembali ke jalur kemenangan. Arsenal juga ya tidak konsisten, City juga kemarin kembali ke jalur kemenangan tapi juga nggak konsisten. Kemudian Nottingham Forest gitu-gitu aja. Chelsea juga kembali kurang ya. Chelsea kembali gagal meraih kemenangan. Jadi ini untuk gua adalah tahun yang sangat baik untuk Liverpool ya, dimana Liverpool ada di atas, MU sangat jauh di bawah. Bukan hanya di bawah tapi sangat jauh di bawah. MU ini possibility bisa turun sampai peringkat 15 ya. Jadi ya itu sangat jauh. Perbedaan Liverpool dan MU sangat jauh. Poinnya aja nggak sampai 2 kali lipat ya. Oke, melihat pertandingan tadi di mana MU tuh sebenarnya ngegas banget ya di awal-awal, di mana tapi sayangnya MU langsung kebobolan di menit awal. Ketika dia ngegas, Brighton-nya dapat peluang dan berhasil mencetakkan gol di menit-menit awal. Terus tapi MU-nya berhasil berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti Bruno. Tapi sayangnya di babak kedua MU kembali ke setelan pabriknya. Bruno yang menghadapi MU dan Arsenal bermain ciamik, bermain luar biasa, passing-passingnya selalu nyampe. Di pertandingan lawan Brighton tadi, Bruno Fernandes kembali ke setelan pabrik. Maksud setelan pabrik itu apa? Bruno kembali selalu salah passing. Hampir selalu salah passing. Seringnya salah passing dibanding umpan-umpannya yang nyampe. Kita tahu lawan Liverpool, Bruno luar biasa sekali kan. Umpannya hampir semuanya nyampe. Bahkan dia jadi MVP ya. Umpan-umpannya selalu nyampe. Tapi tadi kayaknya cuma 20-30% doang umpannya yang nyampe. Jadi ya inilah Bruno yang kita kenal di musim ini sebenarnya ya kan. Bruno yang dihujat banyak orang. Ditambah satu, Onana pun kembali ke setelan pabrik. Onana yang sering sekali membuat blunder. Kita tahu pasti fans MU banyak yang merindukan David De Gea melihat Onana yang seperti ini. Sebenarnya kalau bicara back tengahnya ini sebenarnya udah lebih better dibanding zaman De Gea. Tapi kipernya justru jauh lebih lawak sekarang. Jauh lebih katrok kipernya Onana ini. Onana melakukan 2 blunder di 3 gol Brighton tadi. Yang pertama adalah gol pertamanya Brighton, dan kedua adalah gol ketiganya Brighton. Gol ketiga itu udah sangat jelas kesalahan Onana. Gol ke-1 itu bisa dibilang bukan secara tidak langsung adalah kesalahan Onana lah gitu. Jadi bad luck ya, gue rasa emang kiper ini emang harus dicadangin. Kemarin kiper yang dari Turki itu bagus loh, Bayindir ya namanya. Itu bagus loh kiper itu. Ibaratnya meskipun dia adalah kiper cadangan tapi mainnya lumayan tenang as kiper cadangan. Jadi sebenarnya ya gue rasa Amorim harus mencoba kiper tersebut ya. Ya tambah ya kalau melihat Brighton bermain, sebenarnya Brighton juga tidak terlalu impresif mainnya. Mereka pun ibaratnya cuma mengandalkan blunder yang kecil yang dilakukan oleh pemain MU. Brighton umpan-umpannya juga beberapa kali banyak yang gak nyampe. Tapi Brighton ini ketika masuk kotak penalti itu jauh lebih efektif dibanding MU. Kalau MU itu setelah masuk kotak penalti hilang bola, Brighton ini jarang kehilangan bola di kotak penaltinya MU. Itu yang membuat serangan Brighton ini jadi berbahaya. Padahal kalau bicara intensitas serangan, sebenarnya sama-sama aja intensitas serangan Brighton dan MU, jumlah peluangnya pun hampir sama. Tapi yang membedakannya adalah Brighton ini lumayan tenang ketika ada di kotak penaltinya MU, di mana bahkan di gol kedua pun ibaratnya siapa itu yang berhasil mengirimkan umpan panjang ke Mitoma, itu kan ketenangan ya kan yang berbicara.
dimana dia melihat pergerakan Mitoma yang menang sprint dari Mazraoui dan dia diumpan dan akhirnya jadi gol Kaoru Mitoma. Jadi ya ini bad luck untuk MU, ini adalah kekalahan pertama. Dan juga ya gue rasa memang di Januari ini kalau MU tidak mendatangkan, ya gue bingung juga ya harus mendatangkan siapa, karena so far pemainnya tuh hampir ngedrop semua. Apalagi sekarang Anthony mau dipinjamkan ke Real Betis. Jadi ya gue rasa memang MU ini harus dirombak habis-habisan sih. Era Ten Hag ini kayaknya harus dibuang semua ya. Bruno, kemudian siapa lagi eranya ini, Bruno, mungkin Luke Shaw, pemain-pemain seperti itulah kayaknya udah harus dibuang-buangin. Casemiro, Eriksen kayaknya udah harus disingkir-singkirin. Anthony, Garnacho. Gue rasa harus mulai dengan tim bener-bener pure tim baru gitu. Mungkin kalau bicara siapa yang harus dipertahankan ya, mungkin cuma beberapa nama. Salah satunya Lisandro Martinez, yang untuk gue pemain MU paling konsisten itu Lisandro Martinez, kemudian Mathis De Ligt juga ibaratnya masih bisa lah, Mazraoui juga masih bisa. Amad Diallo, apalagi Amad Diallo kan jadi bintang. Kemudian Zigzag gue rasa bukan levelnya MU ya. Højlund masih bisa lah. Kemudian pemain tengahnya mungkin Ugarte doang ya yang masih bisa gitu. Sisanya ya aduh, bener-bener pemainnya tuh udah banyak yang toksik bisa dibilang gitu. Udah hatinya tuh udah gak 100% di MU. Jadi pemain-pemain gini tuh benar-benar harus disingkirin semua ya. Gua harap Ineos sadar terus ya mau membuang pemain-pemain kayak mereka, karena di pasaran pun mereka pasti akan kesulitan mendapatkan klub dengan gaji yang super mahal, kemudian dengan kualitas yang hanya segitu aja. Di siapa juga klub yang mau, kecuali mereka bisa menahan ego mereka untuk menurunkan gajinya, karena gaji mereka di MU kan tinggi-tinggi sekali ya kan. Jadi gue rasa pemain-pemain toksik kayak gini udah harus dibuang. Eranya Ten Hag awal-awal lah, gue bilangnya gitu. Dalot, Onana, yang gitu-gitu udah harus disingkirkan lah gitu. Jadi ya gue harap MU pun di tahun depan ada perombakan, karena MU ini kan kita tahu adalah tim besar sampai sekarang ya. Jadi selayaknya harusnya tempatnya MU itu ada di jajaran 6 besar, 5 besar. Bersaing dengan Liverpool, bersaing dengan City, bersaing dengan Arsenal gitu. Jadi kan itu yang membuat Liga Inggris seru tuh. Sekarang tanpa MU, ya MU seolah sendirian aja di bawah gitu. Dengan segambreng pemain mahalnya, MU nggak bisa berbuat banyak. Jadi bad luck untuk MU. Dan di pertandingan lain juga ada Nottingham Forest menang 3-2 lawan Soton. Ini hasil yang cukup baik, dimana kita tahu Nottingham sedang berjuang untuk masuk UCL ya. Di mana lawan mereka di 4 besar itu ada Arsenal, ada Chelsea, ada Manchester City, dan ada Newcastle United. Juga ada Aston Villa ya sekarang mengejar ke atas. Jadi kalau Nottingham sampai banyak kehilangan poin, ini akan sangat merugikan, karena bisa dibilang ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa merasakan kembali UCL. Kita tahu Nottingham ini adalah peraih 2 UCL di zaman dulu. Nottingham ini adalah tim besar di zaman dulu. Jadi ya semoga Nottingham bisa kembali ke UCL. Kemudian di pertandingan lainnya Everton menang 3-2 atas Tottenham. 3-2 ya? 3-2 kalau nggak salah, apa 3-1 gue lupa. Tadi golnya disahin apa enggak ya? Ya Everton intinya menang. Jadi Everton menjauhi zona degradasi. Kemudian ada nanti pertandingan Ipswich lawan City, dan gue harap Ipswich bisa menang lawan City ya. Gue harap supaya City tidak lagi ada di perburuan gelar juara, karena kita tahu City sekarang sangat berbahaya dengan kedatangan 3 pemain barunya, apalagi Omar Marmoush ini akan sangat berbahaya ya. Jadi gue harap City sebelum diperkuat oleh 3 pemain itu udah banyak kehilangan poin. Gue berharapnya itu supaya Liverpool bisa sangat mulus menetapi juara. Karena apa? Arsenal, Chelsea, dan Nottingham ini tidak konsisten. Jadi sebenarnya pengganggu utama itu tetap Manchester City untuk gua. Pengganggu utama itu tetap Manchester City dibanding Arsenal
Chelsea dan Nottingham. Jadi, yo let's go untuk Liverpool. Dan semoga MU bisa bangkit. Tapi gue pun ingin sebenarnya melihat MU terdegradasi juga. Ini akan sangat lawak sih kalau MU sampai terdegradasi. Tapi ya kita lihat aja nanti ya di akhir season akan menjadi seperti apa. Oke, bye.